Kita terjun di dunia jurnalis ini tak tahun 90-an, 92 kalau nggak salah. Di awal, tapi saya mengikuti media-media yang dari Jakarta terus, mulai dari harian, ada yang mingguan, sehingga berlanjut karena sudah terlalu cinta dengan profesi kita. Pemirsa Judas Indonesia, jurnalis Dewan Surabaya, kita kedatangan tamu. Sehat, Pak Wanto? Alhamdulillah. Pak Wanto ini merupakan wartawan 3 zaman. Yang pertama, zaman Orde Baru, kedua, zaman Orde Reformasi, dan ketiga, wartawan zaman now. Pak Wanto, sampai zaman now saat ini, Anda masih berkiprah di jurnalistik dan masih energik. Kalau boleh tahu apa sih ini, apa kiat-kiatnya sampai Anda masih energik seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi kenapa sampai sekarang saya tetap energi, semangat? Karena bagi saya, dan ini pun juga bisa ditiru oleh teman-teman, semangat itulah obat paling nomor 1. Jadi kita jangan terpaut atau terpengaruh dengan namanya usia. Kalau bagi saya, usia itu tidak jadi patokan untuk kita terus berkreasi, terus melakukan sesuatu untuk bagaimana kita bisa tetap eksis hingga saat ini dan energik. Jadi umur, kalau menurut saya jangan melihat usia itu sudah lanjut, tua atau muda. Bagi saya, usia berapapun di atas 50, 60, 70, ketika kita masih punya semangat, ketika kita masih punya bisa melakukan sesuatu, ide-ide yang kreatif, kemudian cemerlang, itulah muda jiwanya. Wow. Tetapi usia, kalau misalkan usia masih 30, 35, tapi kita males-malesan, kita tidak mau berkreatif, itu bagi saya itu yang tua. Wah, judes sekali, benar-benar the powering kemampuan ya untuk terus mencari berita ini di tengah usia sampean. Pak Wanto, usia sampai zaman now ini berapa ini kira-kira nih? Ya, 45? Kalau tidak salah di atas 5 lah. Oh, di atas 5. Tapi saya merasa belum pernah tua. Itu yang kita harus petik dari pelajaran dari Pak Wanto ini, seusia seperti ini tapi masih energik, masih semangat. Oke, mungkin kalau pagi atau ada makanan khusus yang membuat Pak Wanto ini terus semangat ya, karena seorang wartawan itu seperti seorang dokter, seorang TNI dan Polri yang bekerja melayani rakyat 24 jam. Apa makanan khususnya Pak Wanto ini sehingga seumur seperti ini dan menjadi wartawan sampai zaman now, zaman milenial ini tetap semangat? Ya, itu sebenarnya sederhana sekali. Memang kebiasaan saya sejak kecil, setiap bangun tidur sebelum sholat subuh selalu minum air putih. Kemudian pagi kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Makanya saya di rumah itu, walaupun rumah kecil, tetapi saya berusaha untuk memiliki peliharaan hewan. Nggak tahu itu ayam, nggak tahu itu angsa, nggak tahu kucing. Karena apa? Ini adalah awal dari kreativitas di pagi hari. Sehingga jangan sampai kita pagi hari bangun tidur kemudian duduk diam. Itu yang nggak boleh. Jadi kita bangun tidur jam 4, kita minum air putih, kemudian sholat subuh. Setelah itu kita berkreatif ngerawat binatang-binatang peliharaan kita. Sehingga itu adalah awal daripada pergerakan kita. Wah, cakep sekali. Kita masuk inti, Pak Wanto ini seluruh kalangan media di Surabaya atau Jawa Timur tentunya sudah banyak yang kenal, karena Pak Wanto ini mulai dari gonta-ganti wali kota, gonta-ganti gubernur Jawa Timur, tapi beliau posisinya masih tetap seorang jurnalis, dari jurnalis bekerja di salah satu media. Dan saat ini yang saya sangat salut dan mungkin teman-teman media juga cukup mengacungkan 2 jempol kepada Pak Wanto. Saat ini Pak Wanto memiliki usaha sendiri di bidang industri media. Betul. Bagaimana ceritanya ini bisa memiliki usaha media, dan ini perlu kita contoh kepada yang muda-muda ini biar
karena pemerintah sendiri menciptakan usaha mandiri. Nah, Pak Wanto ini termasuk usaha mandiri mendirikan usaha media massa. Bisa dijelaskan, Pak Wanto? Ya, terima kasih. Jadi itulah yang saya katakan semangat dari awal. Memang kita terjun di dunia jurnalis ini tak tahun 90-an, 92 kalau nggak salah. Di awal, tapi saya mengikuti media-media yang dari Jakarta terus, mulai dari harian, ada yang mingguan, sehingga berlanjut karena sudah terlalu cinta dengan profesi kita. Udah sulit hilang, Iya, udah cinta. mau beralih ke profesi lain sudah rasanya nggak pas, sehingga tetap kita berkreasi. Kemudian saya tiba-tiba punya berpikir untuk bagaimana kalau caranya saya bisa mengelola media sendiri. Nah, dengan rasa semangat, dengan rasa perjuangan yang keras itu tadi, sehingga saya ingin mewujudkan itu. Alhamdulillah pada tahun bulan Maret, kalau nggak salah itu bulan Maret, tanggal 17 Maret 2009, alhamdulillah saya bisa menciptakan 2 rumah, kalau kita istilahkan rumah ya. Ada rumah media cetak dan plus online. Jadi 2 rumah sekaligus saya bangun. Walaupun dengan rasa sangat berat saat itu. Karena apa? Mau nggak punya modal kok bikin media. Tapi saya tidak pernah putus asa. Karena ya itu tadi, sekali lagi saya berpesan karena jangan sampai kita patah semangat. Betul. Dan modal, jangan kita berpatokan kalau nggak punya modal saya nggak bisa berusaha. Kemudian saya nunggu modal besar pun itu saya sangat saya sayangkan. Jangan. Saya nol dari nol. Dan lepas dari jurnalis kemudian ingin membangun media sendiri, itu saya juga tidak punya modal. Modalnya hanya satu, semangat. Bagaimana caranya? Ya mohon maaf, bisa yang namanya kata orang Jawa itu buka lubang tutup lubang. Iya. Tapi saya lakukan dengan serius. Iya. Sehingga saya akan berpikir bahwa apa yang saya lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh suatu saat akan memetik buahnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 15 tahun tetap berjalan, walaupun berjalan terkadang merengek-rengek, tertate-tate, ya, tapi tetap berjalan dan eksis sampai sekarang. Wah, judes sekali Pak Wanto ini. Tentu kalau usahakan tantangannya banyak. Bahkan mungkin ada yang mencibir, modal dengkul aja kok berani usaha. Nah, bagaimana Anda menghadapi cibiran-cibiran, ya, sindiran-sindiran? Tentu usahakan butuh modal, tapi Anda cuma cukup modal semangat. Sampai sekarang hampir 30 tahun usaha di media Anda masih terus eksis di Jawa Timur dan di Surabaya khususnya. Iya, itu memang perlu kita ungkapkan ya. Jadi kalau soal cibiran itu saja berterima kasih. Dicibir orang, kemudian diremehkan orang, itu jangan kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa melawan kita. Tapi itu justru awal daripada pemacu diri kita. Saya sering waktu saat kita 2009 baru cetak 2 edisi karena waktu itu mingguan, tidak sedikit orang yang mengatakan paling hanya untuk ini aja, eksistensi saja, sementara. Ada lagi bikin media kok ecek itu. Saya justru tidak mangkel, berterima kasih karena itu adalah pemacu. Modalnya semangat aja, ya, karena keyakinan dan semangat itulah akhirnya tetap berjalan. Dan modal juga begitu. Saya tidak pernah punya modal, tapi setiap berangkat dari rumah baca bismillah, otak saya ini seperti ada lampunya. Kalau kita lihat ada lampu, putar. Karena sambil sepeda motoran nih putar, kemana kita cari uang, bagaimana caranya kita bisa cetak besok, bagaimana kita bisa bayarin teman-teman yang ada di kantor lah. Itulah. Tapi alhamdulillah. Dan satu hal lagi, satu pengalaman ini bukan berarti ngecap kita ya. Betul. Saya itu sejak itu setiap berangkat rumah starter sepeda motor, saya selalu berpikiran bekerja untuk mencari bukan mencari uang, tapi saya bekerja untuk mencari istilahnya ganjaran. Betul. Ganjaran ya, kalau orang Jawa bilang ganjaran atau berkah. Nah, sehingga saya bekerja dengan enak karena saya bekerja. Kalau orang itu bekerja niatnya cari uang, saya akan berpikir saya akan bisa melakukan sesuatu dan menghalalkan segala cara. Betul. Saya akan bisa menendang teman, mengganjal teman dan sebagainya. Tapi kalau kita bekerja untuk mencari ganjaran tadi, kalau orang Jawa bilang ganjaran ya, itu kita akan ikhlas bekerja
sesuai dengan real, apa yang bisa lakukan kita lakukan. Dan secara tidak sengaja, saya yakin yang Maha Kuasa itu adil, rezeki akan datang. Dan kalau kita dapat rezeki, kita bisa untuk minum sama teman, bisa untuk biayai kantor, kemudian untuk anak-anak di rumah, itulah dapatnya ganjaran ya. Nah, kan gitu. Berarti moto Anda, kalau saya bisa tebak, semangat sama dengan berkah, Ya. seperti itu ya. Iya. Ini contoh yang sangat baik kepada pemirsa Judes Indonesia. Terus ke depan kan tantangannya tentu semakin berat Ya. di tengah zaman teknologi yang semakin canggih, media juga semakin transformasinya semakin canggih. Ya. Apakah Anda juga mengikuti Ya. seperti itu? Insya Allah. Jadi begini, makanya saya membangun 2 rumah. Dengan tuntutan teknologi zaman yang semakin maju, semakin orang membuat semua orang memegang jet dari HP dan sebagainya, sehingga kita tetap bisa mengikuti. Karena apa? Satu sisi saya punya media yang online, ya itu yang bisa mengikuti zaman. Satu sisi media cetak ini nggak bisa saya tinggalkan, karena ini cikal bakalnya dari situ. Kemudian saya akan berpikir bahwa semua orang, mungkin sekarang ini mungkin sudah sebagian besar lah orang di Indonesia ini sudah paham dengan apa yang namanya HP, lalu main sebagainya, laptop dan sebagainya, untuk membuat berita dari situ. Tetapi saya yakin bahwa masih ada orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin masih belum begitu paham membuka HP dan masih secara tradisional mereka membuka koran cetak gitu. Iya, itu. Sarannya untuk pada jurnalis-jurnalis pemula atau jurnalis-jurnalis muda ini, mungkin bisa di-share ilmu pengalamannya Pak Wanto yang sekian lama sudah menjadi wartawan. Ya, jadi saya sarankan sama rekan-rekan semua bahwa saya ini sebenarnya bukan orang pandai. Saya ini orang yang selalu ingin belajar, ingin menjadi pintar. Ya. Makanya sejak dulu saya tidak pernah merasa senior, junior atau pintar. Jadi saya selalu belajar dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman, kita selalu bertukar pikiran, gitu. Selalu terus kita belajar sampai sekarang pun saya masih merasa belajar. Jadi saya tidak pernah merasa pintar atau pandai, tidak pernah. Judes sekali Pak Wanto ini. Dari hasil perbincangan podcast pada hari ini, seorang wartawan senior bisa dikatakan seperti itu, kita mendapatkan ilmu terutama bagi wartawan-wartawan pemula. Modalnya hanya semangat. Selain ilmu, tentu kalau tidak ada semangat untuk berkarya, bekerja, tentu kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan satu hal, setiap kita melangkah harus didasari dengan keikhlasan kita melangkah. Sukses selalu buat Anda. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Pemirsa Judes Indonesia, jurnalis Dewan Surabaya.